Makanya saya selalu mengambil cara-cara yang mudah untuk bisa kita amalkan. Di antaranya rutin kita membaca suratul Baqarah. Kalau tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, tidak apa-apa, boleh diteruskan berkelanjutan. Satu hari ini berapa kita mampu, nanti besok kita lanjutkan, besok kita lanjutkan sampai selesai habis suratul Baqarah. Begitu habis, ulang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah, karena sesungguhnya barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Wallahi terjamin berkah dalam segala hal. Ibadah berkah, rizki berkah, rumah tangga kita berkah, kemanapun kita pergi membawa keberkahan karena dahsyatnya suratul Baqarah. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak kira-kira jadi orang yang nyesal? Wala tastati'uha al-batala. Dahsyatnya kekuatan suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh syaitan. Godaan, jin, alam gaib, makhluk, godaan, gangguan. Ini semua mereka, tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal, mereka semua tidak bisa melawan suratul Baqarah. Saking dahsyatnya dan kuatnya suratul Baqarah. Bahkan Al-Baqarah itu merupakan ruqyah untuk diri sendiri. Jangankan suratul Baqarah sendiri mulia, satu ayat di dalam suratul Baqarah, ayat kursi, satu ayat, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya kecuali menunggu mati. Coba bayangkan, cuma satu ayat jaminan masuk surga. Kalau satu ayat kursi jaminan masuk surga, kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silahkan bobar, bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor, jalan kaki, naik mobil, sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga. Masa tak mau masuk surga cuman karena baca ayat kursi? Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Man qara ayat al-kursi 'inda an-naum kana lahu min Allahi hafidh wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, akan dia termasuk dalam dijaga oleh Allah, dalam lindungan Allah, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangan digoda, tidak didekati oleh syaitan. Ini berkatnya surat ayat-ayat kursi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan dalam Al-Quran. Banyak anugerah, banyak kenikmatan. Salah satu amalan sederhana, tapi Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Sampai di saat sakratul maut, Rasulullah SAW masih mengamalkan. Walaupun secara fisik, karena menghadapi sakratul maut, Rasul tidak mampu mengangkat tangannya, dibantu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengangkat tangan Rasulullah SAW. Baca 3 qul di saat mau tidur. Dalam kondisi duduk, menghadapi kiblat, tidak menghadapi kiblat, dan kita baca. Mulai caranya seperti Rasulullah SAW, mengangkat tangannya seperti mau berdoa, tapi rapat tangan, kemudian dekati dengan mulut seperti ini. Dibacakan dalamnya 3 qul, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Selesai, tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludak ya. Tiup 3 kali. Baru usap badan dari kepala sampai ujung kaki, dari depan dan belakang. Kalau belakang sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya, sesuai kemampuan. Kemudian habis selesai, diulang lagi seperti ini. Baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, kemudian tiup 3 kali. Kemudian usap
badan, dari kepala sampai ujung kaki. Sambil 3 kali. Seperti ini, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, kemudian tiup 3 kali, kemudian usap badan. Ini amalan tidak pernah Rasul tinggalkan. Sampai di sakratul maut, sudah menghadapi kematian, datangnya malaikatul maut, Rasul sudah secara fisik tidak mampu angkat tangan, saking begitu berat sakratul maut. Siti Aisyah yang temenin, Siti Aisyah mengangkat tangannya, Siti Aisyah yang mendekati tangan Rasulullah SAW dekat mulutnya Siti Aisyah. Siti Aisyah bacakan, kemudian tiup Siti Aisyah di tangan Rasulullah SAW, kemudian dia menggerakkan tangan Rasulullah SAW untuk usap badan Rasul sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena tangan Rasulullah jauh lebih berkah daripada tanganku. Makanya Siti Aisyah menggunakan tangan Nabi Muhammad SAW. Boleh kita berarti dalam contoh ini, kalau kita punya anak-anak sudah tidur duluan, kita boleh bacakan sambil tiup tangan kita, kemudian usap badan anak-anak kita. Wallahi amal itu dahsyat. Gangguan, sihir, hasud, mata orang, dengki, macam-macam orang yang mau menyakiti kita, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disumbuhkan dari segala penyakit rohani maupun jasmani. Dan ini disunnahkan setiap waktu mau tidur di malam hari. Berarti subhanallah, setiap kita ada ikatan sama Al-Quran, selalu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah sekalian, tugas kita cuma satu, berkenan temani Al-Quran di dunia. Berkenan temani Al-Quran di dunia, berteman sama Al-Quran di dunia. Itu hanya tugas kita, itu aja. Tahu nggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Kalau kita berkenan berteman sama Al-Quran di dunia, Al-Quran akan balas bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia. Al-Quran akan berkenan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan berkenan temani kita saat kita di alam kubur, hayat barzakh, sendirian. Al-Quran akan temani kita saat menghadapi munkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita saat jalan di atas sirat menuju surga. Apakah begitu sampai ke pintu surga Al-Quran melepaskan? Tidak. Al-Quran masih berkenan temani kita sampai masuk surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan? Tidak. Masih Al-Quran bersama kita sampai naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari al-Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, nanti ahlul Quran di dalam surga disuruh baca, naik, baca, naik, dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia. Karena posisimu di mana kamu berhenti baca, itulah derajatmu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adadu darajatil jannah bi'adadi ayat al-Quran, falaysa fi ahli al-jannati a'la darajatan min ahli al-Quran. Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahli al-Quran. Coba bayangkan, tidak ada sesuatu amalan yang bisa menemani kita di dunia sampai akhirat, bahkan sampai menuju surga selain Al-Quran. Banyak amalan yang lain, sedekah, puasa, salat, ada manfaatnya. Tapi yang berteman kita, menemani kita, bersama kita sampai ke surga, bahkan di dalam surga, masih membawa kita naik ke derajat yang tertinggi, itu Quran. Makanya fantas kita memberikan perhatian sama Al-Quran. Yang aku heran, banyak orang Muslim tapi tidak mampu khatam Al-Quran. Bertahun-tahun berlalu tapi tidak khatam Al-Quran sama sekali. Saya kaget ketika saya diundang di salah satu acara syukuran. Kenapa acara syukuran? Karena ada seorang anak yang sudah khatam Al-Quran. Dan begitu saya hadir, saya fikir kalau bahasa khatam Al-Quran di kota kita di Madinah, saya ingat waktu kita di Madinah, kalau kita bilang khatam Al-Quran berarti sudah hafal. Jadi saya diundang acara syukuran, katanya ini anak saya khatam Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Begitu saya mau tes, kayaknya Ustaz salah faham. Ini kenapa? Oh, kami biasa ada budaya kalau kita khatam satu kali seumur hidup bikin acara syukuran. Oh, seumur hidup bikin acara syukuran. Masya Allah.
Bukan Masya Allah, na'udzubillah. Berarti diajarkan, ditanamkan kepada anak kita cukup seumur hidup satu kali khatam Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita minimal setiap bulan satu kali. Kalau Rasulullah SAW punya kebiasaan setiap minggu satu kali. Ada sebagian sahabat 3 malam satu kali. Uthman bin Affan setiap malam satu kali. Saya punya guru pagi hari 10 juz sampai siang hari baca. 10 juz yang sudah dibaca di pagi hari dia dipakai di dalam salat tahajudnya malam hari. Besoknya 10 juz yang kedua dibaca di pagi dan siang hari. Malamnya dipakai untuk salat tahajudnya. Hari ketiganya 10 juz yang terakhir juga di malam hari digunakan untuk salat tahajudnya. Berarti dia dalam 3 hari khatam 2 kali. Dalam baca siang hari dan juga salat tahajud malam hari. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah berapa kali khatam Quran? Ada seorang ulama ketika menghadapi sakratul maut, istrinya menangis. Kata suaminya, jangan sedih, aku sudah berhasil mengkhatam Al-Quran di rumahku sendiri 5.000 kali. Imam Syafi'i setiap Ramadan khatam 2 kali dalam setiap hari, 60 kali dalam satu Ramadan. Kira-kira ada target enggak kita khatam Al-Quran? Banyak orang beralasan, saya sebenarnya ingin khatam Al-Quran, tapi saya tidak faham. Dan katanya kalau tidak faham, mendingan tidak usah baca daripada salah. Itu bisikan syaitan, bukan bisikan kiai. Ini syaitan yang berkata itu. Membaca Al-Quran sampai khatam walaupun tidak faham sama sekali, boleh. Membaca Al-Quran walaupun tidak baca terjemahannya sama sekali, saya jawab, boleh. Membaca Al-Quran walaupun tidak menhayati isinya sama sekali, saya jawab, boleh. Terus gimana kalau kita baca tidak faham? Tetap dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Itu dapat. Terus kalau kita mau lebih daripada 10 kebaikan, kalau kita baca dan faham, oh lebih tinggi lagi pahalanya. Kalau kita menhayati, oh jauh lebih mulia lagi pahalanya. Kalau kita menamalkan, oh lagi jauh lebih besar mulianya di sisi Allah SWT. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oh ternyata aku orang awam cuma bisa baca, alhamdulillah. Tidak rugi, dapat setiap satu huruf 10 kebaikan.